Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Syakal Fatoni. Perkenalkan, nama saya Putra Jilansyah. Perkenalkan, nama saya Nazam Maulana Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Kevin Aprianarin. Perkenalkan, nama saya Sujanisa. Perkenalkan, nama saya Mario Sanjay. Jadi inilah vlog dari kami. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Bechara Hindu di Nusantara, prasasti Yupa dan berdiri di sekitar abad ke-1 sampai ke-4 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tarumanagara atau Kerajaan Taruma adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai. Yang meninggalkan bukti arkeologi, kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat dari Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di Jawa Tengah. Sekitar abad ke-6 Masehi, sejarah kerajaan Kalingga dapat diketahui dari jejak peninggalan yang ada saat ini. Pendiri kerajaan Kalingga adalah Depunta Shailendra yang berasal dari dinasti Shailendra. Kerajaan Kalingga dikenal juga dengan nama lain Kerajaan Holing. Kerajaan Holing dan Kerajaan Keling, nama ini sekaligus menjadi penanda kerajaan. Kalingga dekat dengan Cina dan India. Kerajaan Kalingga terletak lebih tepat di pantai utara Jawa Tengah antara wilayah Pekalongan dan Jepara. Raja terkenal kerajaan Kalingga adalah Satratu Sima di bawah kepemimpinannya kerajaan yang berada di daerah Jawa Tengah. Ini terlihat mencapai masa kejayaan Ratu Sima memerintah kerajaan Kalingga mulai tahun 674 sampai 695 Masehi. Adapun beberapa jejak peninggalan kerajaan Kalingga adalah prasasti Sojomerto, 2 prasasti Tukmas, 3 situs Puncak Sangalikur, 4 prasasti Rahtaun, 5 Candi Bubrah, 6 Candi Anyit. Kerajaan Kalingga dianggap sebagai pionir dari kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa di tanah Jawa pada tahun-tahun berikutnya. Sriwijaya adalah kerajaan bahari histori yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah di Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang bergilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Muki. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Melaka. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan bercorak Hindu Jawa Barat yang beribu kota Pakuan, sekarang menjadi Bogor. Pada masa kejayaannya, kerajaan yang berdiri pada tahun 923 Masehi ini adalah kerajaan yang kuat, seperti kerajaan-kerajaan legendaris lainnya di Indonesia. Kerajaan Pajajaran ini juga mempunyai sejarah panjang, mulai dari terbentuknya kerajaan ini sampai keruntuhan dan peningkatan dan peninggalan yang masih tersisa. Semua itu akan GNFI bahas satu persatu. Artikel kali ini bisa dibilang bahwa kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan kerajaan-kerajaan yang terdiri sebelumnya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, Kerajaan Kawali, dan Kerajaan Sunda. Menurut prestasi, Sang Hyang Topak, sosok yang mendirikan kerajaan Pajajaran, tidak lain adalah Sri Jayawibhuti. Ia mendirikan kerajaan ini pada 923 sebelum Masehi di Pakuan Pajajaran. Saat itu kerajaan ini belum resmi
dinamai Kerajaan Pajajaran setelah dipimpin Sri Jayabati. Tahta kerajaan ini lantas jatuh ke tangan Rahyang Niska Wastu Kencana dan pusat kerajaan pun pada tahun 1428 Sri Budaga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Penobatan tersebut juga menjadi periode akhir kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh serta menjadi awal periode kerajaan Pajajaran yang beribu kota Pakuan, Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana penyebaran agama Hindu-Buddha di Kerajaan Mataram pada abad ke-8 Masehi. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Mataram kuno dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama, peran raja dan keluarga kerajaan. Yang kedua, perdagangan. Yang ketiga, misi keagamaan. Yang keempat, seni dan budaya. Yang kelima, pernikahan politik. Politik yang pertama ialah jalur peran raja, ialah peran raja dan keluarga kerajaan yang dimana mereka membangun candi-candi megah sebagai tempat pemujaan dan tempat peribadatan. Raja juga memberikan izin kepada Brahmana dan biksu untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di wilayah kerajaan. Yang kedua, perdagangan. Mataram kuno merupakan tempat perdagangan yang ramai di mana para pedagang yang berasal dari berbagai daerah datang ke Mataram kuno dengan membawa agama Hindu-Buddha. Interaksi pedagang dan masyarakat Mataram kuno menjadi peluang untuk mereka memeluk agama Hindu-Buddha. Yang ketiga, misi keagamaan para biksu dan Brahmana yang datang dari India membawa agama Hindu-Buddha ke Mataram kuno. Dengan membawa agama Hindu-Buddha mereka membangun wihara dan ashram sebagai tempat untuk beribadah. Terlebihnya mereka menerjemahkan agama kitab suci Hindu-Buddha ke dalam bahasa Jawa kuno, yang dimana para masyarakat dapat memahami isi daripada kitab suci tersebut. Yang keempat, seni dan budaya. Dan budaya Mataram kuno banyak dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha yang dapat kita lihat dari arca-arca dan patung dewa-dewi Hindu-Buddha yang bernafaskan agama Hindu-Buddha. Yang kelima, pernikahan politik. Para raja Mataram kuno banyak menikahkan putra-putri mereka dengan putra-putri kerajaan India, yang dimana bukan hanya untuk menjalin hubungan politik, melainkan untuk memudahkan pertukaran agama, yang dimana putra-putri yang di India datang ke Mataram kuno dengan membawa agama mereka. Jadi segitu saja informasi yang bisa saya dapatkan tentang penyebaran agama Hindu-Buddha di Mataram kuno. Sekian dan terima kasih. Kerajaan Majapahit yang terdiri dari tahun 1293 hingga 1527 merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Nusantara, berpusat di Trowulan, Jawa Timur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan dua raja, Raden Wijaya dan Hayam Waru. Masa kerajaan Majapahit, Raden Wijaya dari 1293 sampai 1389. Dikenal sebagai pendiri Majapahit, Raden Wijaya berhasil mempersatukan kembali wilayah Nusantara. Setelah runtuhnya Singasari, beliau dikenal dengan strategi politik yang dicerdikan dan kemampuannya dalam membangun kekuatan militer. Hayam Waru dari tahun 1389 sampai 1425, masa kejayaannya di bawah pemimpinannya kerajaan ini mencapai puncak kemakmuran dan perluasan wilayah. Membentang dari Sumatera hingga Papua, era Hayam Waru diwarnai dengan kemajuan dalam bidang seni, kebudayaan, dan perdagangan. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan Hindu yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1922 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan di daerah Singasari. Kerajaan Singasari hanya sempat bertahan 70 tahun sebelum mengalami keruntuhan. Kerajaan ini beribu kota di Tumpal yang terletak di kawasan bernama Kutaraja. Pada awalnya Tumpala hanya sebuah wilayah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri dengan bupati bernama Tunggal Amutung. Tunggal Amutung dibunuh oleh Ken Arok yang merupakan pengawalnya. Daftar Raja-Raja Singasari versi Peraton 1
1. Ken Arok 1900 sampai 1247 sebelum Masehi. 2. Anusapati 1948 sampai 1554 sebelum Masehi. Peninggalan kerajaan Singasari berupa peninggalan kerajaan ini antara lain Candi Singasari, Candi Jawi, Candi Kindal, dan Candi Jago. Badangkamulan adalah kerajaan kuno yang bersumber dari Babat Arya Gajah. Kerajaan ini pernah berdiri di antara Jawa Timur hingga Jawa Tengah, namun berdasarkan keberadaannya beberapa ditemukan di Kediri. Kerajaan ini dikatakan sebagai kerajaan ateoris karena bersumber dari catatan Babat Arya Gajah. Cerita pewayangan versi Jawa menyebutkan bahwa Medangkamulan adalah tempat bertahtanya para guru. Dalam legenda Aji Saka, Medangkamulan adalah negeri tempat berkuasanya Sri Ajiwo Pamungkas. Nah, yang adil, cerita rakyat lain diantaranya termasuk legenda Rara Jonggrang dan berdirinya Madura menyatakan bahwa Medangkamulan dikuasai oleh Prabu Giling Wesi. Ada beberapa peninggalan kerajaan Medang yang telah diketahui, salah satunya disebutkan seperti Prasasti Empu Sindok. Prasasti tersebut menginformasikan kehidupan Medang ketika dipimpin Empu Sindok. Tak hanya prasasti itu, kerajaan Medang juga memiliki sejumlah bentuk peninggalan lain, di antaranya seperti beberapa candi yang tersebar di wilayah Jawa. Demikianlah ulasan mengenai sejarah kerajaan Medangkamulan yang bisa diketahui. Semoga bermanfaat. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Erlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksud untuk menghindari pertikaian seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai komentar oleh Adi Sudirman. Kerajaan Raja Kediri. Yang pertama adalah Raja Sri Jayawasara Digya Sastra Prabu. Yang kedua ada Raja Sri Kameswara. Yang ketiga ada Raja Prabu Jayabaya. Yang keempat ada Raja Prabu Sawesara. Udah diam. Nah, peninggalan kerajaan Kediri diantaranya yaitu 1. Prasasti Sirah Keting berisi pemberian hadiah dari rakyat oleh Raja Jayawarsa. Yang kedua, Prasasti Tulung Agung dan Kartosono berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bhameswara pada tahun 1117 Masehi hingga 1130 Masehi. Yang ketiga, Prasasti Ngantang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat. Ngantang hadiah berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya pada tahun 1113 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Bali. Kerajaan Bali berdiri sekitar abad ke-10 hingga awal abad ke-20. Saat berdiri, Kerajaan Bali berada di bawah kepemimpinan dinasti Warmadewa. Saat itu agama yang berkembang adalah Buddha. Selang beberapa tahun kemudian, agama Hindu mulai masuk dan banyak dianut warganya. Pusat dari Kerajaan Bali terletak di Bedulu Gianyar. Letak dari Kerajaan Bali ini dekat dengan Pulau Jawa bagian timur. Keduanya memiliki kedekatan dalam hubungan kebudayaan, termasuk ikatan dengan dinasti Isyana di Jawa Timur. Nama Raja Bali yang terkenal Sri Kesari Warmadewa 882 sampai 900 Masehi, Raja Udayana 989 1011 Masehi, Marataka Pangkaja 1777 Masehi. Jejak peninggalan kerajaan Bali ada banyak. Jejak peninggalan kerajaan Bali yang sampai saat ini masih bisa dilihat oleh dan dikunjungi diantaranya Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong adalah peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Prasasti ini ditemukan di Sanurkeu dan Pasar Selatan. 2. Prasasti Panggapulan. Prasasti Panggapulan adalah peninggalan kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan anak bungsunya. 3. Prasasti Wungsu.
Prasasti anak wungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti ada Goa Gajah, Pura Gunung Penulisan, dan Pura Gunung Kawi. Oke, lanjut. Sabar. Assalamualaikum. Sekian vlog dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan penyalahgunaan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.